Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah rumah tangga yang pada malam hari ini bertempat di keluarga Bapak Rudi Maulana. Namun sebelum kami memulai ibadah pada malam ini, kami sampaikan kepada Bapak Rudi untuk menyampaikan pokok-pokok doa yang telah disampaikan kepada kami. Kami persilakan. Oh, ini agak keras ya. Ini suaranya agak keras. Di sini. Baik, terima kasih Bu Naryo, Bapak Pendeta, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan untuk datang ibadah di rumah kami di sini. Untuk pokok-pokok doa mungkin sudah disaksikan oleh Bapak Pendeta. Untuk selanjutnya tidak banyak lagi yang bisa kami sampaikan. Kami hanya mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rudi. Ibadah pada malam hari ini sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih dan setianya kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 ayat yang pertama. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umatmu, dan apa yang berikutnya. Mari kita angkat bersama-sama. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umatmu, tuntun kami Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah serta kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan karena dari hari ke hari di dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini bersama keluarga Rudi Maulana di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Oki yang akan memimpin ibadah ini, kiranya juga Tuhan memberkati agar firman yang boleh diberitakan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hadirlah ya Tuhan serta kuduskanlah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu persilakan duduk.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan kita yang akan kita renungkan saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayat 13 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, dalam ibadah keluarga yang berlangsung di sektor pelayanan 3, di tengah-tengah keluarga Bapak Rudi Maulani di tempat ini, kami datang berserah kepadamu, menyerahkan hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga semuanya hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Lalu sertai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami beroleh hikmat dan pengertian untuk dapat memahami serta dimampukan untuk melakukan kebenaran firman. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang doa, apa itu sebenarnya doa? Doa dalam banyak ungkapan orang bilang itu nafas kehidupan bagi setiap orang percaya. Doa juga menjadi sarana komunikasi untuk kita datang kepada Allah. Dan doa juga seharusnya menjadi sukacita bagi kita. Karena lewat doa kita bisa bertemu secara pribadi dengan Allah. Kita bisa menyampaikan banyak hal yang kita inginkan, baik berupa keresahan, baik berupa syukur dan terima kasih kita, baik berupa permohonan akan pengampunan dosa dari Tuhan, bahkan permohonan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam praktek kehidupannya, Yesus menunjukkan bagaimana ia membangun kehidupan, membangun mesbah doa dengan Allah, dengan Sang Bapa itu dengan luar biasa. Firman Tuhan memberikan gambaran beberapa kali kepada kita Bapak Ibu dalam Markus 1 ayat 35 misalnya, dan ayat 6 ayat 46 di sana digambarkan bahwa Yesus mengambil waktu pagi-pagi benar dengan suasana yang teduh, dia datang lalu dia berdoa secara khusus. Nah, firman Tuhan kita saat ini pun yang kita renungkan sebenarnya juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana Yesus menunjukkan keteladanan kepada murid-muridnya, sehingga dengan keteladanan itu ada ketertarikan. Apa sih sebenarnya? Ketika murid-muridnya bertanya kepada dia dalam firman Tuhan kita, kalau Bapak Ibu lihat dalam ayat sebelumnya, pada suatu kali dalam ayat yang pertama, pada suatu kali sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa supaya apa yang diajarkan Yohanes, seperti apa yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, keinginan untuk belajar berdoa. Dalam doa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya lebih daripada sekedar apa yang dia pikirkan. Doa juga tempat di mana kita mencurahkan seluruh isi hati kita, keresahan kita, keraguan kita, bahkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita yang tidak terungkap, tapi lewat doa itu terungkap. Nah, doa juga mengantarkan kita kepada Allah bahwa ada keyakinan sungguh ketika sesuatu yang kita sampaikan kepada Allah dari hati kecil kita, dari dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah akan menjawabnya. Nah, itu yang kita imani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Walaupun mungkin di era digital ini orang tidak langsung berdoa kepada Tuhan. Orang selalu pakai media sosial sebagai media perantara, entah Tuhan dengar atau tidak, tapi ya itu yang terjadi. Tapi kembali kepada firman Tuhan, keinginan untuk belajar berdoa seperti murid-murid punya keinginan untuk belajar berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya, karena mereka melihat keteladanan. Yang pertama, keteladanan, kebiasaan Yesus berdoa, mengambil waktu khusus. Ada apa? Pertanyaannya apa? Ada apa dengan doa? Apa begitu istimewa ini doa sehingga Yesus begitu mengambil waktu yang khusus? Pagi-pagi dia datang di tempat yang tenang supaya konsentrasinya penuh, sehingga orang dia tidak merasa terganggu, tapi hubungannya dengan Tuhan itu berjalan dengan baik. Nah, kita melihat dalam firman Tuhan kita yang kita renungkan ini bagian dari kelanjutan ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam kaitan dengan cara berdoa, bagaimana mereka berdoa yang benar. Lalu pada bagian ini digambarkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa orang yang meminta dan mencari, mengetuk adalah orang yang memiliki hati yang fokus untuk mencari Allah dan menaruh pengharapan hanya kepada Dia saja. Kita tidak hanya sekedar meminta sesuatu dari seseorang pun, kita tidak matanya di tempat lain tapi tangannya tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus fokus, apalagi ketika kita perlu kesungguhan hati, fokusnya kepada Allah. Kalau meminta kepada Allah, fokusnya kepada Allah. Kalau meminta kepada manusia, fokus kepada manusia. Jangan kita meminta kepada Allah tapi pikiran kita ada di mana-mana. Ketika kita datang berdoa pun dibutuhkan keseriusan kita. Bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah. Dengan rasa hormat itu maka kita fokus. Kita tidak akan beralih fokus kita kemanapun. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam banyak kesempatan keseharian kita, terutama di Bali sini. Kalau saudara-saudara kita yang Hindu berdoa, mereka fokus betul dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mau tahu dengan orang yang lewat selama orang itu tidak mengganggu mereka. Sementara itu di tempat umum, tempat terbuka. Kalau kita tidak, kita diarahkan mungkin masuk ke dalam kamar, tutup pintu lalu berdoa, supaya apa yang kita sampaikan itu, supaya komunikasi yang terbangun itu tidak terganggu. Tidak terganggu oleh pihak luar maupun tidak terganggu oleh konsentrasi kita sendiri. Nah, lewat firman Tuhan ini kita masuk pada bagaimana kita memahami. Ketika Yesus berbicara tentang perumpamaan yang disampaikan Yesus, terutama yang tertuang dalam ayat 5-8, dia memberikan gambaran tentang jawaban doa di mana Allah diumpamakan sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih. Sementara dalam bacaan sekarang Allah diumpamakan sebagai Bapa yang peduli kepada anak-anaknya. Nah, ketika kita bicara tentang hubungan sahabat saja, kita meminta tolong pasti ditolong. Apalagi Allah. Allah itu digambarkan sebagai orang tua, Bapa. Bapa kepada seorang bapa yang bertindak kepada seorang anak. Orang banyak bilang sepuas-puasnya harimau dia tidak akan memakan anaknya, tapi dia akan merawat anaknya dengan baik. Apalagi kita manusia. Nah, kalau kita manusia bisa memberi yang baik, maka Allah pun bisa memberi jauh lebih baik dari apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, firman Tuhan ini jelas bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan didapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada bagian ini
Terlepas dari Allah tahu apa yang kita butuhkan, terlepas dari Allah tahu apa yang kita harapkan dari Dia, tetapi Allah juga ingin melihat usaha kita. Allah ingin melihat keseriusan kita. Kata mintalah, ketoklah, carilah, itu adalah kata-kata kerja, di mana manusia harus berusaha juga, manusia harus bergerak juga. Meminta tidak hanya sekedar tangan menada, tetapi berkata-kata. Cari berarti kita harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketok berarti kita harus membunyikan pintu yang akan kita masuki. Nah, ini jelas bagi kita bahwa inisiatif Allah ada, tetapi yang dibutuhkan bagaimana manusia juga menyambut inisiatif itu lewat tindakan nyata. Ketika kita meminta, apa yang kita minta? Kita meminta sesuatu yang baik bagi masa depan kita, tetapi permintaan itu harus beriringi dengan tindakan yang baik juga. Nah, bagaimana seseorang mau bertindak yang baik kalau dia tidak punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan? Sama ketika kita mencari, siapa yang kita cari? Apa yang kita cari? Jangan mencari sesuatu yang sia-sia. Jangan mencari sesuatu yang tidak membuat kita, mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Tapi ketika kita mencari Tuhan, maka apapun yang terbaik akan diberikan bagi kita. Ketoklah. Kata ketok sendiri berarti kita punya tujuan masuk ke dalam rumah. Karena kita berasal dari luar. Kita ingin perlindungan di rumah itu, maka Allah akan membuka pintu bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 10 digambarkan bahwa ketika setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibuka. Nah, ini karena setiap orang yang meminta. Jadi ini jelas Yesus menegaskan bahwa permintaan usaha, apa yang kita minta tidak diberikan. Apa yang kita cari tidak akan kita dapat, pasti didapatkan. Dan ketika kita mengetok, pintu akan terbuka. Menjelaskan bahwa kepastian dari Allah ketika semua dituju ke kepastian itu akan diberikan oleh Allah ketika semua ditujukan kepada Allah. Yang kita cari adalah kehendak Allah, gitu kan? Yang kita minta adalah kasih Allah, lalu yang kita cari adalah kehendak Allah. Kemudian yang kita ketok, kita minta supaya tangan Allah terbuka. Tangan Allah terbuka untuk mendengar, untuk menerima, untuk menjawab setiap persoalan dan pergumulan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah digambarkan sebagai seorang Bapa dalam ayat selanjutnya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan? Meminta ikan daripadanya diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan diberikan kepadanya kelajeng kiu? Tidak. Artinya bahwa jelas bagi kita bahwa yang namanya Bapa, ayat 11 dan 12 itu menggambarkan kepada kita bahwa sebagai manusia saja kita mampu memberi yang terbaik. Kita berusaha untuk memberi yang terbaik. Apapun kita mau lakukan untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita. Tidak ada orang tua yang memberikan hal yang tidak baik bagi anak. Nah, kita membayangkan bahwa kita yang berdosa ini dalam ayat 13, orang berdosa saja, kita yang tidak tahu, tidak paham yang namanya kasih yang sesungguhnya saja kita mampu memberi yang terbaik. Nah, membayangkan kalau Allah yang memberi kehidupan kepada kita, Dia yang memilih kita sebagai umat pilihannya, apakah Dia tidak bisa memberi yang terbaik? Pasti. Semua yang terbaik akan diberikan oleh Allah. Tetapi kembali kepada kita, bahwa dalam banyak hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia saat ini, di tengah-tengah pergumulan, begitu banyak orang putus asa, kecewa, kehilangan harapan. Apakah memang kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan? Jangan-jangan kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Lalu kita coba membandingkan. Kalau kita minta pertolongan dari Tuhan, mungkin Tuhan tidak langsung menjawab seperti yang kita bayangkan. Tetapi di bagian akhir firman Tuhan, Dia akan memberikan Roh Kudus. Roh itu yang akan memampukan kita untuk memahami tindakan Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk memahami bagaimana cara Allah menjawab doa kita.
Jangan kita membayangkan bahwa ketika kita minta ikan, Tuhan saya minta ikan, langsung dikasih ikan. Tidak juga. Tetapi yang diinginkan dari kita bahwa kita menjadi manusia yang betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Bahwa roh itu membuat kita sadar bahwa ketika kita tutup mata minta ikan dengan menghadap ke atas, bukan buka mata langsung dapat ikan. Tetapi kita diberikan hikmat. Yang pertama kita diberikan nafas kehidupan. Yang kedua lewat nafas kehidupan itu kita diberi hikmat untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita terkadang kita lupa, atau terkadang kita abai. Allah sudah memberi, kita merasa bahwa itu bukan Allah berikan. Kita berpikir bahwa apa yang kita minta itu harus itu yang diberikan. Padahal Allah melengkapi kita lebih daripada apa yang kita minta. Nah, bayangkan kalau kita setelah minta Tuhan ambil nafas kehidupan dari kita, apa yang bisa kita dapat? Nah, ada dapat apa? Tapi dengan nafas kehidupan yang pertama. Lalu yang kedua, dengan hikmat, supaya kita mengenal apa yang Allah mau kita lakukan dalam hidup ini. Orang yang sudah meminta, ketika dia berdoa kepada Tuhan, jangan lagi dia mencari di tempat lain, tapi dia berusaha dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya dia memperoleh apa yang terbaik dari Tuhan. Nah, semua itu kita sudah dapatkan. Semua hal yang kita inginkan, Bapak Ibu, tanpa sadar sebagian besar sudah terpenuhi dalam kehidupan kita. Karena Allah menempatkan berkat sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi setiap kita. Apalagi sebenarnya yang belum terpenuhi dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang jawaban doa Tuhan, Tuhan menjawab selalu tepat pada waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan memberi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Mungkin kalau kita minta ikan, lalu Tuhan kasih ikan di tangan kita, kita tidak mungkin lagi ke pasar. Kita tidak akan bertemu dengan orang di sana, kita tidak kenal orang di sana. Kita tidak akan ada aktivitas lagi. Karena tenang aja, tutup mata, tanda tangan Tuhan, minta ikan, sayur, dan nasi. Nanti dia makan begitu, Tuhan minta ikan, sayur. Lalu kita tidak punya kehidupan sosial lagi. Kita tidak lagi bersekutu kepada Tuhan. Apakah persekutuan dengan Tuhan itu hanya menjadikan Tuhan sebagai objek di mana kita harus menada? Tidak. Jadi ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Seberapa jauh kita menginginkan itu, seberapa jauh kita membutuhkan itu, Tuhan tahu. Tetapi seberapa besar usaha kita keluar mencari, tidak hanya sekedar meminta. Apa yang kau minta? Minta ini, keluar mencari. Ya. Kenapa harus perlu dicari? Karena di sana tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Kalau kita tidak bergerak dari tempat kita, maka kita tidak akan mendapatkan. Jadi saya kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini mungkin ada banyak orang berada dalam dilema. Kita disuruh diam di rumah. Diam di rumah dalam pengertian bahwa kalau tidak penting untuk keluar, ya jangan keluar. Artinya bekerja itu penting. Kalau cuma sekedar keluar jalan-jalan ngumpul-ngumpul itu yang tidak boleh. Tapi kalau bekerja, berusaha, berdoa, bersekutu dalam batasan-batasan tertentu itu boleh. Jadi jangan sampai kita menafsirkan segala sesuatu itu pada akhirnya suruh diam di rumah, kita diam di rumah dan kita hanya mendengar, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Di mana lewat firman Tuhan ini kita belajar yang terpenting bahwa bersyukur bahwa doa menjadi sarana komunikasi yang terpenting antara kita dengan Tuhan. Dengan doa kita tidak membutuhkan pulsa, kita tidak membutuhkan paket. Kita hanya membutuhkan hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh dengan kerendahan untuk datang, fokus berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya butuh itu saja. Lalu ketika kita sudah melakukannya, maka biarlah Roh yang menuntun kita untuk menemukan apa yang kita minta dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena jawaban Tuhan itu diwujud nyatakan lewat kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Roh itulah yang menuntun kita untuk menemukan apa yang bisa kita temukan dari jawaban Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan ini dalam kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Perlu kesungguhan hati.
fokusnya kepada Allah. Kalau meminta kepada Allah, fokusnya kepada Allah. Kalau meminta kepada manusia, fokus kepada manusia. Jangan kita meminta kepada Allah, tapi pikiran kita ada di mana-mana. Ketika kita datang berdoa pun dibutuhkan keseriusan kita. Bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah? Dengan rasa hormat itu maka kita fokus. Kita tidak akan beralih fokus kita kemanapun. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam banyak kesempatan keseharian kita, terutama di Bali sini. Kalau saudara-saudara kita yang Hindu berdoa, mereka fokus betul dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mau tahu dengan orang yang lewat selama orang itu tidak mengganggu mereka. Sementara itu di tempat umum, tempat terbuka. Kalau kita tidak, kita diarahkan mungkin masuk ke dalam kamar, tutup pintu lalu berdoa. Supaya apa yang kita sampaikan itu, supaya komunikasi yang terbangun itu tidak terganggu. Tidak terganggu oleh pihak luar maupun tidak terganggu oleh konsentrasi kita sendiri. Nah, dalam firman Tuhan ini kita masuk pada bagaimana kita memahami. Ketika Yesus berbicara tentang perumpamaan yang disampaikan Yesus, terutama yang tertuang dalam ayat 5-8, dia memberikan gambaran tentang jawaban doa di mana Allah diumpamakan sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih. Sementara dalam bacaan sekarang Allah diumpamakan sebagai Bapa yang peduli kepada anak-anaknya. Nah, ketika kita bicara tentang hubungan sahabat saja, kita meminta tolong pasti ditolong. Apalagi Allah. Allah itu digambarkan sebagai orang tua, Bapa. Bapa kepada seorang bapa yang bertindak kepada seorang anak. Orang banyak bilang sepuas-puasnya harimau dia tidak akan memakan anaknya, tapi dia akan merawat anaknya dengan baik. Apalagi kita manusia. Nah, kalau kita manusia bisa memberi yang baik, maka Allah pun bisa memberi jauh lebih baik dari apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, firman Tuhan ini jelas bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan didapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada bagian ini, terlepas dari Allah tahu apa yang kita butuhkan, terlepas dari Allah tahu apa yang kita harapkan dari Dia, tetapi Allah juga ingin melihat usaha kita. Allah ingin melihat keseriusan kita. Kata mintalah, ketoklah, carilah, itu adalah kata-kata kerja, di mana manusia harus berusaha juga, manusia harus bergerak juga. Meminta tidak hanya sekedar tangan menada, tetapi berkata-kata. Cari berarti kita harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketok berarti kita harus membunyikan pintu yang akan kita masuki. Nah, ini jelas bagi kita bahwa inisiatif Allah ada, tetapi yang dibutuhkan bagaimana manusia juga menyambut inisiatif itu lewat tindakan nyata. Ketika kita meminta, apa yang kita minta? Kita meminta sesuatu yang baik bagi masa depan kita, tetapi permintaan itu harus beriringi dengan tindakan yang baik juga. Nah, bagaimana seseorang mau bertindak yang baik kalau dia tidak punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan? Sama ketika kita mencari, siapa yang kita cari? Apa yang kita cari? Jangan mencari sesuatu yang sia-sia. Jangan mencari sesuatu yang tidak mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Tapi ketika kita mencari Tuhan, maka apapun yang terbaik akan diberikan bagi kita. Ketoklah. Kata ketok sendiri berarti kita punya tujuan masuk ke dalam rumah. Karena kita berasal dari luar. Kita ingin perlindungan di rumah ini, maka Allah akan membuka pintu bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 10 digambarkan bahwa ketika setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, ini karena setiap orang meminta. Jadi ini jelas. Yesus menegaskan bahwa permintaan usaha, apa yang kita minta tidak diberikan. Apa yang kita cari tidak akan kita pasti didapatkan. Dan ketika kita mengetok, pintu akan terbuka. Menjelaskan bahwa kepastian dari Allah ketika semua dituju, kepastian itu akan diberikan oleh Allah ketika semua ditujukan kepada Allah. Yang kita cari adalah kehendak Allah, gitu kan?
Yang kita minta adalah kasih Allah, lalu yang kita cari adalah kehendak Allah. Kemudian yang kita ketok, kita minta supaya tangan Allah terbuka. Tangan Allah terbuka untuk mendengar, untuk menerima, untuk menjawab setiap persoalan dan pergumulan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah digambarkan sebagai seorang Bapa dalam ayat selanjutnya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan? Meminta ikan daripadanya diberikan ular, kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia meminta telur akan diberikan kepadanya kelajengking? Tidak. Artinya bahwa jelas bagi kita bahwa yang namanya Bapa, ayat 11 dan 12 itu menggambar kepada kita bahwa sebagai manusia saja kita mampu memberi yang terbaik. Kita berusaha untuk memberi yang terbaik. Apapun kita mau lakukan untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita. Tidak ada orang tua yang memberikan hal yang tidak baik bagi anak. Nah, kita membayangkan bahwa kita yang berdosa ini dalam ayat 13, orang berdosa saja, kita yang tidak tahu, tidak paham yang namanya kasih yang sesungguhnya saja, kita mampu memberi yang terbaik. Nah, membayangkan kalau Allah yang memberi kehidupan kepada kita, Dia yang memilih kita sebagai umat pilihannya, apakah Dia tidak bisa memberi yang terbaik? Pasti. Semua yang terbaik akan diberikan oleh Allah. Tetapi kembali kepada kita, bahwa dalam banyak hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia saat ini, di tengah-tengah pergumulan, begitu banyak orang putus asa, kecewa, kehilangan harapan. Apakah memang kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan? Jangan-jangan kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Lalu kita coba membandingkan. Kalau kita minta pertolongan dari Tuhan, mungkin Tuhan tidak langsung menjawab seperti yang kita bayangkan. Tetapi di bagian akhir firman Tuhan, Dia akan memberikan Roh Kudus. Roh itu yang akan memampukan kita untuk memahami tindakan Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk memahami bagaimana cara Allah menjawab doa kita. Jangan kita membayangkan bahwa ketika kita minta ikan, Tuhan saya minta ikan, langsung dikasih ikan. Tidak juga. Tetapi yang diinginkan dari kita bahwa kita menjadi manusia yang betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Bahwa Roh itu membuat kita sadar bahwa ketika kita tutup mata minta ikan, menghadap ke atas, bukan buka mata langsung dapat ikan. Tetapi kita diberikan hikmat. Yang pertama kita diberikan nafas kehidupan. Yang kedua lewat nafas kehidupan itu kita diberi hikmat untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita terkadang kita lupa, atau terkadang kita abai. Allah sudah memberi, kita merasa bahwa itu bukan Allah berikan. Kita berpikir bahwa apa yang kita minta itu harus itu yang diberikan. Padahal Allah melengkapi kita lebih daripada apa yang kita minta. Nah, bayangkan kalau kita setelah minta Tuhan ambil nafas kehidupan dari kita, apa yang bisa kita dapat? Nah, ada dapat apa? Tapi dengan nafas kehidupan yang pertama. Lalu yang kedua, dengan hikmat, supaya kita mengenal apa yang Allah mau kita lakukan dalam hidup ini. Orang yang sudah meminta, ketika dia berdoa kepada Tuhan, jangan lagi dia mencari di tempat lain, tapi dia berusaha dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya dia memperoleh apa yang terbaik dari Tuhan. Nah, semua itu kita sudah dapatkan. Semua hal yang kita inginkan Bapak Ibu, tanpa sadar sebagian besar sudah terpenuhi dalam kehidupan kita. Karena Allah menempatkan berkat sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi setiap kita. Apalagi sebenarnya yang belum terpenuhi dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang jawaban doa Tuhan, Tuhan menjawab selalu tepat pada waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan memberi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Mungkin kalau kita minta ikan, lalu Tuhan kasih ikan di tangan kita, kita tidak mungkin lagi ke pasar. Kita tidak akan bertemu dengan orang di sana, kita tidak kenal orang di sana. Kita tidak akan ada aktivitas lagi. Karena tenang aja, tutup mata, tanda tangan Tuhan, minta ikan, sayur, dan nasi. Nanti dia makan begitu, Tuhan minta ikan, sayur. Lalu kita tidak punya kehidupan sosial lagi.
kita tidak lagi bersekutu kepada Tuhan. Apakah persekutuan dengan Tuhan itu hanya menjadikan Tuhan sebagai objek di mana kita harus menada? Tidak. Jadi ada hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Seberapa jauh kita menginginkan itu, seberapa jauh kita membutuhkan itu, Tuhan tahu. Tetapi seberapa besar usaha kita keluar mencari, tidak hanya sekedar meminta. Apa yang kau minta? Minta ini, keluar mencari. Ya. Kenapa harus keluar mencari? Karena di sana tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Kalau kita tidak bergerak dari tempat kita, maka kita tidak akan mendapatkan. Jadi saya kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini mungkin ada banyak orang berada dalam dilema. Kita disuruh diam di rumah. Diam di rumah dalam pengertian bahwa kalau tidak penting untuk keluar, ya jangan keluar. Artinya bekerja itu penting. Kalau cuma sekedar keluar jalan-jalan ngumpul-ngumpul itu yang tidak boleh. Tapi kalau bekerja, berusaha, berdoa, bersekutu dalam batasan-batasan tertentu itu boleh. Jadi jangan sampai kita menafsirkan segala sesuatu itu pada akhirnya suruh diam di rumah, kita diam di rumah dan kita hanya mendengar, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Di mana lewat firman Tuhan ini kita belajar yang terpenting bahwa bersyukur bahwa doa menjadi sarana komunikasi yang terpenting antara kita dengan Tuhan. Dengan doa kita tidak membutuhkan pulsa, kita tidak membutuhkan paket. Kita hanya membutuhkan hati yang sungguh-sungguh. Hati yang penuh dengan kerendahan untuk datang, fokus berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya butuh itu saja. Lalu ketika kita sudah melakukannya, maka biarlah Roh yang menuntun kita untuk menemukan apa yang kita minta dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena jawaban Tuhan itu diwujud nyatakan lewat kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Roh itulah yang menuntun kita untuk menemukan apa yang bisa kita temukan dari jawaban Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan ini dalam kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, dari waktu ke waktu kehidupan kami sebagai umat-Mu yang menjadi bagian dari dunia ini berada dalam berbagai pergumulan kehidupan, terlebih di masa-masa sulit ketika kurang lebih hampir setahun lamanya berada dalam situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tetapi itu tidak membuat kami sebagai orang percaya harus hidup dalam keterpurukan, harus hidup dalam keputusasaan. Tapi justru disitulah kami meyakini diri kami bahwa kami punya Allah yang ada dan selalu setia. Kapanpun kami datang untuk bersekutu, untuk memohon, meminta, bahkan berkomunikasi, menyampaikan keluh kesah kami kepadamu. Engkau akan menjawab kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami sungguh-sungguh datang dengan hati yang tertuju kepadamu, bahwa fokus kami hanya untuk mendengar akan suara-Mu ya Tuhan, untuk menerima akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan membiarkan langkah kami berjalan menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menemukan jawaban atas setiap doa dan harapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah kami terus sungguh-sungguh datang kepadamu, menyerahkan situasi dan kondisi dunia ini ya Tuhan. Bahwa saat ini semua orang ingin bahwa wabah corona yang enyah dari muka bumi ini ya Tuhan. Tetapi lewat wabah ini kami belajar bersyukur karena kami boleh merasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan ada dan selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami dalam segala keterbatasan waktu, keterbatasan ruang di mana kami harus beraktivitas. Tapi kami percaya bahwa disinilah kami melihat bahwa janji-Mu nyata, di mana Engkau boleh menyertai, memelihara, memberkati, memberikan kehidupan bagi kami di tengah-tengah masa sulit. Terima kasih Tuhan.
Dan biar lewat semuanya itu kami boleh belajar lebih sungguh lagi untuk mengimani Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat secara khusus, jemaat GPB Shalom Denpasar dengan segala gumul di dalamnya ya Tuhan. Bapa berkati para pelayan-Mu, yakin penatua hamba sendiri, pengurus dan pelayan yang ada di Pelkat, komisi-komisi yang ada, juga panitia, satgas, mereka yang bekerja dan terlibat dalam pelayanan, juga karyawan kantor ya Tuhan. Berkati kami agar kami diberikan hikmat untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka. Mereka harus kehilangan pekerjaan, harus berkurang penghasilan. Bapa beri kekuatan, beri semangat. Yakinkan mereka bahwa dari dibalik semuanya itu, mereka akan sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu nyata lewat kehidupan yang boleh dimiliki sampai dengan saat ini. Sekalipun masih ada pergumulan, tapi kasih-Mu tetap setia menyertai dan memelihara. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai pekerjaan mereka, baik sebagai karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan sebagainya Tuhan. Para pensiunan dalam menikmati masa pensiun mereka, Bapa berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat, dan juga beri rasa syukur untuk setiap berkat yang mereka terima dari waktu ke waktu. Mereka yang berusaha di luar sana ya Tuhan, berwirausaha, Bapa berkati juga segala usaha jemaat-Mu. Berkati orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan mereka, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang diusahakan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga kasih tempat ini ya Tuhan, di mana kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan keluarga Bapak Rudi Maulani di tempat ini. Hal itu nyata lewat kekuatan, kesehatan yang boleh mereka peroleh sampai dengan saat ini. Keberadaan Pak Rudi bersama dengan ibu dan kedua anak kekasih, Bapak berkati mereka hari-hari hidup mereka dalam tugas, tanggung jawab pekerjaan, dalam aktivitas masing-masing ya Tuhan. Secara khusus mau berdoa bagi Bapak kekasih Pak Rudi dalam usaha dan kerjanya ya Tuhan. Bapak berkati juga ya dalam tanggung jawabnya sebagai suami dan orang tua di tengah-tengah keluarga ini. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Lalu berhikmat dan kebijaksanaan itu dapat menjalani hari-hari hidupnya dalam kasih anugerah dan penyertaan ya Tuhan. Terlebih kami boleh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang memelihara hari-hari hidupnya sehingga pada tanggal 7 Februari kemarin ya Tuhan, Kau boleh menambahkan setahun usia dalam kehidupannya. Ialah hari-hari hidupnya ke depan, sebagaimana Tuhan boleh memelihara, menyertai dan memberkati langkah Bapak kekasih sampai dengan saat ini. Maka hal yang sama juga kami yakini dan percaya bahwa hari-hari hidupnya ke depan Tuhan ada selalu menyertai, memberkati, memelihara, bahkan menjauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Sehingga keluarganya akan selalu mengucap syukur kepada-Mu. Ibu kekasih Bapak berkati juga dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga, mendampingi suami dan anak-anak, juga dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Selaku pelayan-Mu ya Tuhan, Bapak beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupannya sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawab baik di tengah-tengah pelayanan di jemaat-Mu maupun di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya ya Tuhan. Kedua anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan, Bapak berkati Giz dan Vio dalam masa muda mereka, dalam cita-cita dan harapan mereka, dalam pergaulan mereka, juga dalam pekerjaan dan masa depan mereka yang ada di depan sana ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kedua anak kekasih ini ya Tuhan, Giz dan Vio, dan yang terbaik bagi masa depan mereka, yang terbaik dalam aktivitas pekerjaan maupun pelayanan. Terlibatan mereka dalam pelayanan tengah-tengah jemaat juga Bapak berkati, hingga semua yang mereka lakukan itu menjadi berkat yang berbau harum, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang tua kekasih Oma dalam hari tuanya ya Tuhan. Bapak berkati beliau dalam keberadaannya bersama dengan saudara-saudara kekasih dari Ibu Uti yang ada di Ambon sana. Beri kekuatan dan kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan, lalu tuntun sertai mereka agar mereka juga dapat memberikan cinta kasih dalam merawat Oma di hari tuanya. Dan Oma juga boleh mengalami sukacita karena
kasih dan penyertaan Tuhan, karena anugerah kehidupan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Om. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga besar yang ada di Ambon, di Jakarta, di Jayapura, dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah Bapak sertai dan berkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Baru di dalam usahanya, Bapak berkati seluruh karyawan yang boleh ikut bekerja bersama-sama ya Tuhan. Beri mereka hikmat, rasa tanggung jawab, bahwa apa yang mereka kerjakan, tempat di mana mereka bekerja itu menjadi milik mereka, sehingga rasa tanggung jawab itu besar. Jaga pelihara mereka juga, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, terlebih ya Tuhan dari terinfeksi virus corona ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, dan lewat pekerjaan yang mereka lakukan mereka boleh membawa pulang berkat bagi kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati usaha yang dijalankan oleh Pak Rudi. Biarlah usaha ini juga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarnya, dan terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehidupan bersama di tempat ini, dengan tetangga bertetangga di tempat ini. Biarlah hubungan tetangga bertetangga dapat terbangun dengan baik, dapat terjalin saling pengertian, saling hormat menghormati satu dengan yang lain, sehingga hubungan itu boleh terjaga dan sukacita boleh dirasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga bersama dan lingkungan di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga bagi para pelayan-Mu yang boleh Tuhan hadirkan untuk melayani saat ini. Bapak berkati Ibu Kekasih, Ibu Naryo, Pak Yudi dan juga Pak Amung dalam pelayanan mereka sore hari ini. Biarlah Bapak berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh pergumulan dan aktivitas mereka. Dan biarlah pelayanan mereka menjadi persembahan yang berbawa harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, semua anugerah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Lewat persekutuan di sore hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi Bapak, para pemerintah, pejabat pemerintah ya Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Pak Gubernur, seluruh jajaran wakil wali kota, camat, bahkan lurah yang ada di Tegal Harum dan Tegal Kota, masyarakat sekitar kami. Biarlah kami boleh bahu-membahu bersama-sama melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami boleh terbebas pada waktu ini. Terkait dengan vaksinasi yang sementara berjalan, biarlah semuanya ini menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami binasa, tapi Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, hadir untuk memberikan sukacita, damai sejahtera dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, dari waktu ke waktu kehidupan kami sebagai umat-Mu yang menjadi bagian dari dunia ini berada dalam berbagai pergumulan kehidupan, terlebih di masa-masa sulit ketika kurang lebih hampir setahun lamanya berada dalam situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tetapi itu tidak membuat kami sebagai orang percaya harus hidup dalam keterpurukan,
harus hidup dalam keputusasaan, tapi justru disitulah kami meyakini diri kami bahwa kami punya Allah yang ada dan selalu setia. Kapanpun kami datang untuk bersekutu, untuk memohon, meminta, bahkan berkomunikasi, menyampaikan keluh kesah kami kepadamu, Engkau akan menjawab kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami sungguh-sungguh datang dengan hati yang tertuju kepadamu, bahwa fokus kami hanya untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, untuk menerima akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan membiarkan langkah kami berjalan menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menemukan jawaban atas setiap doa dan harapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah kami terus sungguh-sungguh datang kepadamu, menyerahkan situasi dan kondisi dunia ini ya Tuhan, bahwa saat ini semua orang ingin bahwa wabah corona yang enyah dari muka bumi ini ya Tuhan. Tetapi lewat wabah ini kami belajar bersyukur karena kami boleh merasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan ada dan selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami dalam segala keterbatasan waktu, keterbatasan ruang di mana kami harus beraktivitas. Tapi kami percaya bahwa disinilah kami melihat bahwa janji-Mu nyata, di mana Engkau boleh menyertai, memelihara, memberkati, memberikan kehidupan bagi kami di tengah-tengah masa sulit. Terima kasih Tuhan. Dan biar lewat semuanya itu kami boleh belajar lebih sungguh lagi untuk mengimani Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, secara khusus jemaat GPB Shalom dan Pasar dengan segala umur di dalamnya ya Tuhan. Bapak berkati para pelayan-Mu, yakin penatua, hamba sendiri, pengurus dan pelayan yang ada di Pelkat, komisi-komisi yang ada, juga panitia, satgas, mereka yang bekerja dan terlibat dalam pelayanan, juga karyawan kantor ya Tuhan. Berkati kami agar kami diberikan hikmat untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan tengah-tengah masa sulit ini. Kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka. Mereka harus kehilangan pekerjaan, harus berkurang penghasilan. Bapak beri kekuatan, beri semangat. Yakinkan mereka bahwa dari dibalik semuanya itu, mereka akan sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu nyata lewat kehidupan yang boleh dimiliki sampai dengan saat ini. Sekalipun masih ada pergumulan, tapi kasih-Mu tetap setia menyertai dan memelihara. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai pekerjaan mereka, baik sebagai karyawan swasta maupun pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan sebagainya Tuhan. Para pensiunan dalam menikmati masa pensiun mereka, Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat, dan juga beri rasa syukur untuk setiap berkat yang mereka terima dari waktu ke waktu. Mereka yang berusaha di luar sana ya Tuhan, berwirausaha, Bapak berkati juga segala usaha jemaat-Mu. Berkati orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan mereka, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang diusahakan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga kekasih tempat ini ya Tuhan, di mana kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan keluarga Bapak Rudi Maulani di tempat ini. Hal itu nyata lewat kekuatan, kesehatan yang boleh mereka peroleh sampai dengan saat ini. Keberadaan Pak Rudi bersama dengan ibu dan kedua anak kekasih, Bapak berkati mereka hari-hari hidup mereka dalam tugas, tanggung jawab pekerjaan, dalam aktivitas masing-masing ya Tuhan. Secara khusus hamba berdoa bagi Bapak kekasih Pak Rudi dalam usaha dan kerjanya ya Tuhan. Bapak berkati juga ya dalam tanggung jawabnya sebagai suami dan orang tua di tengah-tengah keluarga ini. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya, lalu beri hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menjalani hari-hari hidupnya dalam kasih anugerah dan penyertaan ya Tuhan. Terlebih kami boleh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang memelihara hari-hari hidupnya, sehingga pada tanggal 7 Februari kemarin ya Tuhan, Kau boleh menambahkan setahun usia dalam kehidupannya. Ialah hari-hari hidupnya ke depan, sebagaimana Tuhan boleh memelihara, menyertai dan memberkati langkah Bapak kekasih sampai dengan saat ini. Maka hal yang sama juga kami yakini dan percaya bahwa hari-hari hidupnya ke depan Tuhan ada selalu
menyertai, memberkati, memelihara, bahkan menjauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Sehingga keluarga ini akan selalu mengucap syukur kepadamu. Ibu kekasih, Bapak berkati juga dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga, mendampingi suami dan anak-anak, juga dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Selaku pelayan-Mu ya Tuhan, Bapak beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupannya, sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawab baik tengah-tengah pelayanan di jemaat-Mu maupun di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya ya Tuhan. Kedua anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan, Bapak berkati Giz dan Vio dalam masa muda mereka, dalam cita-cita dan harapan mereka, dalam pergaulan mereka, juga dalam pekerjaan dan masa depan mereka yang ada di depan sana ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kedua anak kekasih ini ya Tuhan, Giz dan Vio, dan yang terbaik bagi masa depan mereka, yang terbaik dalam aktivitas pekerjaan maupun pelayanan, keterlibatan mereka dalam pelayanan tengah-tengah jemaat juga Bapak berkati, hingga semua yang mereka lakukan itu menjadi berkat yang berbuah harum, menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi orang tua kekasih Oma dalam hari tuanya ya Tuhan. Bapak berkati beliau dalam keberadaannya bersama dengan saudara-saudara kekasih dari Ibu Uti yang ada di Ambon sana. Beri kekuatan dan kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan, lalu tuntun sertai mereka agar mereka juga dapat memberikan cinta kasih dalam merawat Oma di hari tuanya. Dan Oma juga boleh mengalami sukacita karena kasih dan penyertaan Tuhan, karena anugerah kehidupan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Oma. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga besar yang ada di Ambon, di Jakarta, di Jayapura, dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah Bapak sertai dan berkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Baru di dalam usahanya Bapak berkati seluruh karyawan yang boleh ikut bekerja bersama-sama ya Tuhan. Beri mereka hikmat, rasa tanggung jawab bahwa apa yang mereka kerjakan, tempat di mana mereka bekerja itu menjadi milik mereka, sehingga rasa tanggung jawab itu besar. Jaga pelihara mereka juga, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, terlebih ya Tuhan dari terinfeksi virus corona ya Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, dan lewat pekerjaan yang mereka lakukan mereka boleh membawa pulang berkat bagi kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha yang dijalankan oleh Pak Rudi, biarlah usaha ini juga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarnya, dan terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehidupan bersama di tempat ini, yang tetangga bertetangga di tempat ini. Biarlah hubungan tetangga bertetangga dapat terbangun dengan baik, dapat terjalin saling pengertian, saling hormat menghormati satu dengan yang lain, sehingga hubungan itu boleh terjaga dan sukacita boleh dirasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga bersama dan lingkungan di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga bagi para pelayan-Mu yang boleh Tuhan hadirkan untuk melayani saat ini. Bapak berkati Ibu kekasih, Ibu Naryo, Pak Yudi dan juga Pak Amung dalam pelayanan mereka sore hari ini. Biarlah Bapak berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh pergumulan dan aktivitas mereka. Dan biarlah pelayanan mereka menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, semua anugerah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Lewat persekutuan di sore hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi Bapak, para pemerintah, pejabat pemerintah ya Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Pak Gubernur dan seluruh jajaran wali kota, camat, bahkan lurah yang ada di Tegal Harum dan Tegal Kota, masyarakat sekitar kami. Biarlah kami boleh bahu-membahu bersama-sama melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami boleh terbebas pada waktu ini. Terkait dengan vaksinasi yang sementara berjalan, biarlah semuanya ini menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami binasa, tapi Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, hadir untuk memberikan sukacita, damai sejahtera dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mohon kepada-Mu, ampuni kami
atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan surga, dari waktu ke waktu kehidupan kami sebagai umat-Mu yang menjadi bagian dari dunia ini berada dalam berbagai pergumulan kehidupan, terlebih di masa-masa sulit ketika kurang lebih hampir setahun namanya berada dalam situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tetapi itu tidak membuat kami sebagai orang percaya harus hidup dalam keterpurukan, harus hidup dalam keputusasaan. Tapi justru disitulah kami meyakini diri kami bahwa kami punya Allah yang ada dan selalu setia. Kapanpun kami datang untuk bersekutu, untuk memohon, meminta, bahkan berkomunikasi, menyampaikan keluh kesah kami kepadamu, Engkau akan menjawab kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami sungguh-sungguh datang dengan hati yang tertuju kepadamu, bahwa fokus kami hanya untuk mendengar akan suara-Mu ya Tuhan, untuk menerima akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan membiarkan langkah kami berjalan menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menemukan jawaban atas setiap doa dan harapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah kami terus sungguh-sungguh datang kepadamu, menyerahkan situasi dan kondisi dunia ini ya Tuhan.